Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai BOD. Air di alam tidak pernah murni, akan tetapi selalu mengandung zat terlarut atau tidak terlarut atau tersuspensi. Zat terlarut dan tidak terlarut menjadi kontributor nilai BOD. Ini adalah gambar kanal yang berada di muara di wilayah Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, di mana sebagian besar kanal-kanal kota di negara berkembang seperti ini kondisinya. Warnanya abu-abu atau dalam istilah bahasa Inggris disebut grey water. Air limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, pertanian, industri, perdagangan banyak yang mengandung BOD yang menjadi sumber pencemaran utama badan air. Komposisi air limbah sebagian besar terdiri dari partikel padat, baik berupa zat organik dan zat anorganik. Zat organik terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak. Zat organik tersebut sebagian besar mudah terurai atau biodegradable, yang merupakan sumber makanan bagi mikroorganisme, di mana zat organik tersebut merupakan unsur hara dari senyawa kompleks yang dengan bantuan mikroorganisme dapat diurai menjadi senyawa sederhana. BOD adalah ukuran yang menyatakan jumlah zat organik yang biodegradable yang dinyatakan dalam besaran oksigen. Biochemical Oxygen Demand atau BOD adalah parameter paling umum digunakan untuk menentukan kadar kandungan zat organik dalam air. Zat organik yang bisa diolah secara biologis inilah yang diukur, jadi tidak mengukur zat organik yang tidak bisa diurai secara biologis dengan bantuan mikroorganisme atau non-biodegradable. Degradasi secara biologis ini dilakukan dengan bantuan mikroorganisme aerob yang membutuhkan oksigen. BOD dipergunakan sebagai indikator menghitung beban instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan juga dipergunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi proses pengolahannya. Nilai BOD air limbah dibutuhkan untuk melakukan desain IPAL. Untuk menjaga efektivitas kinerja IPAL, perlu dilakukan pengecekan BOD secara berkala agar efluen yang dibuang ke badan air selalu memenuhi persyaratan yang ditentukan. Masih ada indikator lain dalam menilai tercemar atau tidaknya air, namun BOD merupakan salah satu dari indikator tersebut. Nilai BOD merupakan jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai zat organik yang diukur pada suhu 20 derajat Celcius dengan waktu pengamatan 5 hari. Mikroorganisme memerlukan oksigen untuk mengurai zat organik. Besarnya nilai BOD dinyatakan dengan banyaknya oksigen yang dikonsumsi oleh mikroorganisme. Dengan demikian, BOD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam lingkungan air untuk memecah atau mendegradasi bahan buangan organik yang ada dalam air menjadi karbon dioksida dan air. Pada dasarnya, proses oksidasi bahan organik berlangsung cukup lama. Menurut Sawyer dan McCarthy 1978 dalam Effendi 2003, proses penguraian bahan buangan organik melalui proses oksidasi oleh mikroorganisme atau oleh bakteri aerob adalah proses oksidasi dianggap lengkap selama 20 hari. Kurang 2 hari untuk 50% dan 5 hari untuk 75% total zat organik. Tetapi penentuan BOD selama 20 hari dianggap masih cukup lama. Penentuan BOD ditetapkan selama 5 hari inkubasi, maka biasa disebut BOD 5. Selain memperpendek waktu yang diperlukan, hal ini juga dimaksudkan untuk meminimumkan pengaruh oksidasi amonia yang menggunakan oksigen juga. Selama 5 hari masa inkubasi diperkirakan 70% hingga 80% bahan organik telah mengalami oksidasi. Selanjutnya ditulis BOD 520, angka 5 menunjukkan inkubasi selama 5 hari dan angka 20 menunjukkan inkubasi dilakukan pada suhu 20 derajat Celcius. Jumlah mikroorganisme dalam air lingkungan tergantung pada tingkat kebersihan air. Air yang relatif bersih mengandung mikroorganisme lebih sedikit dibanding yang tercemar. Air yang telah tercemar oleh bahan buangan yang bersifat antiseptik atau bersifat racun seperti fenol, krelin, deterjen, asam sianida, insektisida, dan sebagainya, jumlah mikroorganismenya juga relatif
banyak, sehingga makin besar kadar BOD-nya, maka merupakan indikasi bahwa perairan tersebut telah tercemar. Sebagai contoh adalah kadar maksimum BOD5 yang diperkenankan untuk kepentingan air minum dan menopang kehidupan organisme akuatik adalah 3-6 mg per liter berdasarkan UNESCO WHO 1992. Sedangkan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup, nilai BOD5 untuk baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri golongan 1 adalah 50 mg per liter dan golongan 2 adalah 150 mg per liter. Untuk mengukur nilai BOD, selanjutnya dilakukan pengukuran di laboratorium dengan mengukur jumlah oksigen yang dikonsumsi oleh mikroorganisme, yang selanjutnya jumlah oksigen ini mempresentasikan jumlah zat organik yang ada dalam air. Cara pengukuran BOD dengan memasukkan jumlah volume sampel air ke dalam suatu botol BOD yang umumnya berukuran 300 ml. Sejumlah mikroorganisme sebagai bibit bisa ditambahkan untuk mengurai bahan organik bila mana sampel air limbah dianggap tidak mengandung cukup mikroorganisme. Perhitungannya adalah mengetahui kadar oksigen atau DO, dissolved oxygen, sebelum dan sesudah inkubasi, maka kita akan mengetahui jumlah bahan organik yang diurai oleh mikroorganisme. Pada gambar dapat dilihat botol BOD ukuran 300 ml tertutup sehingga dapat mencegah masuknya udara ke dalam botol. Botol ini berisi air destilasi yang sengaja dibuat jenuh oksigen untuk menghindari proses berlangsung dengan kondisi kekurangan oksigen selama proses inkubasi. Rumus nilai BOD: DO awal dikurang DO akhir dikali mililiter botol DOD dibagi mililiter volume sampel. Faktor yang mempengaruhi proses ini diantaranya adalah suhu dan lamanya waktu pengeraman. Pada suhu dingin, aktivitas mikroorganisme akan berkurang akibat konsumsi oksigen yang juga berkurang, demikian pula sebaliknya. Semakin lama proses pengeraman, maka semakin banyak oksigen yang akan digunakan oleh mikroorganisme, seperti yang tampak pada layar, kurva kebutuhan oksigen atau BOD untuk mengurai organik berdasarkan lama waktu pengeraman. Dalam grafik dapat dilihat YT adalah jumlah gram oksigen yang dibutuhkan untuk mengurai zat organik dalam waktu T, atau nilai gram BOD dalam waktu pengeraman T hari. BOD total adalah proses pengeraman yang dilakukan sampai semua zat organik yang terurai, yaitu 20 hari. Berikutnya ada grafik kurva penurunan jumlah organik yang belum terurai berdasarkan lama waktu pengeraman. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa zat organik terus berkurang seiring dengan bertambahnya waktu aktivitas mikroorganisme. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah oksigen yang diperlukan yang terus berkurang. LO pada grafik adalah jumlah zat organik total, sementara LT adalah jumlah zat organik yang masih tersisa pada waktu T, membentuk kurva lengkung eksponensial. Dekomposisi bahan organik terdiri atas dua tahap, yaitu terurainya bahan organik menjadi anorganik dan bahan anorganik yang tidak stabil berubah menjadi bahan anorganik yang stabil. Misalnya amonia mengalami oksidasi menjadi nitrit atau nitrat dalam proses nitrifikasi. Pada penentuan BOD, hanya dekomposisi tahap pertama yang berperan, sedangkan oksidasi bahan anorganik atau nitrifikasi dianggap zat pengganggu. Zat organik yang terdekomposisi dalam BOD adalah zat organik yang berasal dari ikatan karbon. Setelah 5 hari inkubasi, penguraian nitrogen mulai aktif. Perubahan kurva bisa dilihat berwarna merah, misalnya amonia mengalami oksidasi. Nitrifikasi adalah pembentukan senyawa nitrat dari senyawa amonium. Proses ini merupakan proses aerobik oleh bakteri yang juga memerlukan oksigen. Bila hal ini terjadi, maka nilai BOD menjadi bias, tidak menggambarkan jumlah zat organik yang ada dalam sampel air yang sebenarnya. Untuk memastikan tidak ada proses nitrifikasi dalam pemeriksaan BOD, bisa ditambahkan cairan penghambat nitrifikasi. Berikut contoh perhitungan nilai BOD hasil pemeriksaan sampel di laboratorium. Dalam studi kasus, dalam suatu pemeriksaan BOD 520, air efluen IPAL mempergunakan botol BOD 300 ml, diperoleh hasil seperti di bawah ini. Hitunglah berapa BOD air efluen IPAL tersebut. Volume sampel
dalam mililiter, sampel pertama 30 ml, sampel kedua 50 ml. DO awal untuk sampel pertama adalah 8,9 mg per liter, DO akhir untuk sampel pertama adalah 6,0 mg per liter. Sedangkan untuk sampel kedua, DO awalnya adalah 8,8 mg per liter dan DO akhirnya adalah 4,2 mg per liter. Jadi sesuai rumus yang telah diberikan, nilai BOD sama dengan DO awal dikurang DO akhir dikali mililiter botol BOD dibagi mililiter sampel. Nilai BOD untuk sampel pertama adalah 8,9 dikurang 6,0 dikali 300 ml dibagi 30 ml sama dengan 29 mg per liter. Nilai BOD yang untuk sampel kedua adalah 8,8 dikurang 4,2 dikali 300 ml dibagi 50 ml sama dengan 27,6 mg per liter. Sehingga nilai BOD-nya adalah 29 mg per liter ditambah 27,6 mg per liter dibagi 2 adalah 28,3 mg per liter. Demikianlah kuliah mengenai BOD kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di kuliah yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.